Saya bertemu dengan almarhumah Profesor Dr. Diah Budiastuti pada beberapa kesempatan di Universitas Bina Nusantara, tempat di mana beliau bersama suaminya, Profesor Dr. Haryanto Prabowo, dan saya mengajar sebagai dosen. Kebetulan saya menjadi dosen pembimbing tesis S2 Pak Haryanto Prabowo di universitas tersebut. Adalah pertemuan saya yang terakhir dengan almarhumah yang meninggalkan kesan yang teramat dalam. Saat itu Pak Haryanto sedang dirawat di rumah sakit karena masalah kesehatan yang cukup serius. Saya tiba di rumah sakit agak malam setelah selesai di kantor bank asing yang saya pimpin. Ibu Diah menyambut saya di pintu kamar rawatan dengan hangat, walaupun tampaknya beliau kurang tidur dan wajahnya jelas memperlihatkan kelelahan. Saya menyalami beliau dan Pak Haryanto menanyakan bagaimana kondisi kesehatan sang pasien. Hanya beberapa menit, karena tiba-tiba seorang perawat masuk untuk membawa makan malam Pak Haryanto. Saya langsung diajak almarhumah duduk di tempat terpisah sambil berbincang. Beliau tampak tidak tenang dan pergi untuk berbicara dengan perawat. Dari hal tersebut tampak sekali intensitas perhatian almarhumah mengenai perawatan dan kondisi suaminya. Kesan dan pendapat saya mengenai almarhumah yang mengagumkan adalah kegigihannya dalam meniti karier akademisnya. Seolah berlomba dengan suaminya, gelar doktor dicapainya dalam waktu tidak lama, demikian juga gelar profesornya. Bukan main, sesuatu yang menjadi impian setiap akademisi. Yang lebih mengagumkan lagi bagi saya adalah keberhasilan beliau menjaga work-life balance, keseimbangan antara pekerjaan kariernya sebagai akademisi, serta kehidupan berkeluarga beliau sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Beliau sangat berhasil menjaga equilibrium yang pas. Sungguh sangat mengagumkan. Bila ada istilah-istilah kunci yang ingin saya gunakan untuk menandai pribadi almarhumah, maka yang pertama adalah dedikatif tanpa reserve. Itu yang saya kenang dari pertemuan terakhir di rumah sakit malam itu. Dedikasinya pada suami bukan main, penuh perhatian dan mengatasi rasa lelah dan kurang tidurnya sendiri. Istilah kedua yang ingin saya cantumkan sebagai penanda beliau adalah taat azas. Konsisten pada tujuan dan sasaran. Ini ditunjukkan oleh karier akademisnya yang sangat patut dipuji dan ditiru oleh kita semua. Tidak mudah melakukan hal tersebut. Apalagi sebagai perempuan yang juga seorang ibu rumah tangga dengan kewajiban yang tidak sedikit. Penanda ketiga yang menurut saya adalah pribadinya yang rendah hati. Sifat beliau yang tidak menonjolkan diri dan tetap sederhana, baik dalam penampilan, sikap maupun tutur kata. Tidak mudah untuk mempunyai prestasi yang gemilang di satu pihak dan tetap puas untuk berada dalam bayang-bayang suaminya di lain pihak yang sekaligus juga atasannya. Sangat patut dipuji. Legacy seperti yang ada dalam pepatah, gajah meninggalkan gadingnya, harimau meninggal belangnya. Yang ditinggalkan oleh almarhumah banyak sekali. Termasuk 3 karakteristik yang saya sebutkan di atas. Dedikatif, taat azas, dan rendah hati. Almarhumah Profesor Dr. Diah Budiastuti patut dicontoh oleh kita semua. Terlebih oleh para perempuan dalam melakukan work-life balance yang pasti tidak mudah. Apalagi dalam masa di mana pola hidup kita menjadi lebih terbatas oleh adanya kondisi lingkungan akibat pandemi ini. Almarhumah telah tiada berada di tengah kita. Beliau telah bergabung dengan umat surgawi yang kini berada di sisi Kristus, tersenyum dengan senyumnya yang khas, memandangi kita semua yang sedang mengenangnya. Penyakit yang telah merenggut beliau dari kita juga saya alami 8 tahun yang lalu. Semoga hidup almarhumah menjadi suri tauladan yang ditinggalkannya untuk kita, serta terus menjadi pedoman bagi kita semua yang mengenalnya. Semoga Bapak Haryanto Prabowo dan putra-putranya dikaruniai ketabahan dan kekuatan untuk meneruskan cita-cita almarhumah bagi keluarganya. Sekian, terima kasih.